dari Federasi Sepak Bola Malaysia mengatakan bahwa ya, benar bahwa kami melakukan kesalahan. Cukup geli, cukup membingungkan, dan ini adalah sebuah kejahatan yang terstruktur menurut saya karena dilakukan oleh petinggi sepak bola Malaysia. Nah, Erick Thohir, jadi kami tidak terima teman-teman kalau orang yang selama ini sudah kami puji-puji begitu luar biasa, dan faktanya memang dia ada seorang yang konsisten mencoba untuk membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik, lalu kemudian di luar sana mereka dituduh serampangan, mereka dituduh dengan cara yang keji begitu sebagai biang dari persoalan ini. Tentu kita tidak suka. Oleh karena itu kita berharap Malaysia juga memberikan klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Semoga hari-hari kita lebih menyenangkan dan keluarga kita jangan kita lupakan untuk mendoakan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah dan sahabat-sahabat kita di luar sana. Hari ini ya saya juga ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Baik teman-teman, seperti biasa masih ada yang tertinggal, masih terkait dengan isu pembodohan atau kebodohan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia terkait dengan pemalsuan 7 dokumen mereka yang dinaturalisasi, dianggap sebagai memiliki keturunan Malaysia, padahal sebetulnya tidak. Tadi di awal saya sudah membahas bagaimana siapa yang di konten saya yang lalu, saya sudah membahas siapa yang menyabotase, siapa yang dituduh, bagaimana reaksi netizen Malaysia ya. Lalu kemudian bagaimana Malaysia menuduh Vietnam dan Indonesia, dalam hal ini Erick Thohir, itu bagian dari orang yang sebetulnya melaporkan atau bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan Malaysia. Bukan kaleng-kaleng teman-teman, ini bukan isu yang receh, karena yang menganggap atau yang menuduh itu adalah katakanlah sultan, orang yang memiliki andil di dalam dunia sepak bola Malaysia. Mereka adalah pemilik JDT, Johor Darul Tasim, di mana salah satu timnas Indonesia pernah bermain di sana. Siapa dia? Jordi Amat, teman-teman. Tapi kita tidak membahas soal Jordi Amat. Informasi terakhir adalah bahwa rupanya sudah ada pengakuan dari Federasi Sepak Bola Malaysia mengatakan bahwa ya, benar bahwa kami melakukan kesalahan administrasi karena menyerahkan sebuah dokumen yang salah. Entahlah itu salah tulis, dia bilang, entahlah itu salah apa, kita tidak tahu. Tapi saya pikir ini lagi-lagi berbohong. Ini lagi-lagi mencoba untuk menutupi keburukan Federasi Sepak Bola Malaysia. Mencoba untuk mengkambing hitamkan Indonesia sebelumnya, mencoba untuk mengkambing hitamkan Vietnam. Namun pada akhirnya diklarifikasi sendiri bahwa memang ada kesalahan administrasi. Cukup geli, cukup membingungkan, dan ini adalah sebuah kejahatan yang terstruktur menurut saya karena dilakukan oleh petinggi sepak bola Malaysia. Nah,
teman-teman, dikatakan bahwa ini adalah kesalahan dan FIFA menganggap bahwa ini semuanya sudah selesai dan 7 pemain yang dikatakan mengalami sanksi administrasi dan sanksi finansial begitu, itu juga sudah terselesaikan. Meskipun tidak ada keterangan lebih lanjut yang memastikan bahwa selesai kasus ini seperti apa. Apakah pemain itu boleh bermain di klub yang dibelanya saat ini, karena sebelumnya sudah dilakukan sanksi tidak boleh bermain dan disanksi uang. Sementara Federasi Sepak Bola Malaysia disanksi 7 miliar lebih. Nah, selesai di sini itu pengertiannya apa? Itu semua harus diberikan penjelasan secara transparan. Sebab kalau tidak, isu ini terus bergulir dan ujung-ujungnya nanti Indonesia berada di balik ini. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu, maka netizen Malaysia harus mendesak kepada Federasi Sepak Bolanya untuk terus memperlihatkan bukti kesalahannya di mana, lalu kemudian kalau eligible semua pemain yang dimaksud 7 ini harus juga dikeluarkan datanya ke ruang publik agar semua orang bisa melihat bahwa oh, pemain Amerika Latin ini betul-betul memiliki garis keturunan Malaysia seperti itu. Nah, itu baru bisa dikatakan selesai pada akhirnya. Bukan hanya mengatakan selesai begitu. Nah, patut juga kita meminta, kita berharap kepada Federasi Sepak Bola FIFA begitu untuk mengeluarkan sebuah pernyataan kalau memang Malaysia mengklaim bahwa semuanya sudah selesai, maka federasi ini juga harus memberikan klarifikasi bahwa sudah selesai persoalannya. Sudah selesai itu apa karena sudah membayar 7,5 atau 7,4 miliar atau bagaimana? Nah, itu harus dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian sabotase atau tuduhan yang tadinya dilontarkan oleh seorang sultan begitu, siapa aku lupa namanya teman-teman, pemilik JDT ini, kalau kita melihat dari Instagram pribadinya, postingan yang ada gambar Erick Thohir dan ketua federasi ini sudah tidak nampak teman-teman, sudah tidak ada. Itu artinya ini hanya bualan-bualan palsu saja. Dan ya malulah seperti itu. Seorang memiliki nama baik di Malaysia begitu, tapi serampangan menuduh begitu. Dan itu tentu akan menjadi bumerang yang pasti nama baik dirinya sendiri akan rusak di mata publik seperti itu, termasuk lebih-lebih orang Indonesia. Nah, teman-teman, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah layak FIFA harus memberikan statement juga terkait dengan semuanya sudah selesai, atau Federasi Sepak Bola Malaysia memberikan data secara transparan, buka ke ruang publik begitu agar semua kita tahu bahwa oh ya, memang 7 ini betul-betul salah dan tidak memiliki garis keturunan Malaysia. FIFA sudah mengatakan atau sudah menyatakan bahwa 7 pemain ini layak kembali menjadi pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia, timnas Malaysia. Itu semuanya harus jelas. Tidak boleh kemudian ini dibiarkan ngambang begitu saja, karena ruang-ruang diskusi di dalam sepak bola ini cukup luas dan kalau misalnya kita tidak mencoba untuk meluruskan persoalan ini, maka diskusinya pun akan liar kemana-mana. Kita tidak ingin itu terjadi. Dan sebagai pecinta timnas Indonesia, sebagai orang Indonesia, pastinya berharap nama baik Erick Thohir itu yang tadi dinyatakan bahwa ini adalah bagian yang memberikan kontribusi negatif terhadap persepak bolaan Malaysia dengan cara mengintervensi atau meminta kepada FIFA untuk melakukan investigasi, ya itu adalah hal yang salah dan itu harus diklarifikasi. Karena apa? Erick Thohir adalah orang yang saat ini kami bangga-banggakan. Jadi kami tidak terima teman-teman kalau
orang yang selama ini sudah kami puji-puji begitu luar biasa, dan faktanya memang dia ada seorang yang konsisten mencoba untuk membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Lalu kemudian di luar sana mereka dituduh serampangan, mereka dituduh dengan cara yang keji begitu sebagai biang dari persoalan ini. Tentu kita tidak suka. Oleh karena itu kita berharap Malaysia juga memberikan klarifikasi dengan baik. Kalau tidak atau minimal memberikan maaf, maka rupanya moral Anda ya mirip-mirip dengan cara Anda memanipulasi dokumentasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kembali saya ingatkan kepada netizen Indonesia, teman-teman Indonesia, kita tidak usah fokus dengan persoalan mereka mau seperti apa, mau seperti apa. Yang penting ya memang kita suka atau tidak suka, memang harus larut di persoalan ini. Karena apa? Kita banyak sekali mereka membuli kita, banyak sekali mereka membanding-bandingkan pemain mereka dengan pemain kita beberapa hari terakhir ini. Oleh karena itu kadang-kadang kita juga merasa jengkel dengan perlakuan netizen Malaysia begitu. Tapi kita jangan peduli dengan itu, karena round 4 itu jauh lebih penting untuk kita kawal, dan kita berharap Arab sana tidak terjadi goncangan-goncangan atau peperangan yang secara tiba-tiba meletus, sehingga persiapan kita juga nanti bisa nyaman, aman, sehingga tidak ada tekanan-tekanan yang kemudian bisa merusak mental, merusak strategi dan persiapan timnas Indonesia. Patrick Kluivert semoga bisa membawa timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia, karena kalau tidak ini masalah besar buat Patrick Kluivert, karena pasti gaungan nama STY menjadi lebih menggema di stadion nantinya atau di ruang-ruang publik, karena STY mampu lebih baik daripada Patrick Kluivert. Ukurannya adalah kemenangan nanti di Arab Saudi, dan Indonesia sejak dilatih oleh Sintayong tidak pernah kalah dari Arab Saudi. Kalau timnas Indonesia dengan pemain yang memiliki kedalaman yang sangat bagus dengan kualitas yang bagus ini kemudian mampu dikalahkan oleh Arab Saudi, maka saya tidak tahu apa yang terjadi publik di sepak bola Indonesia ini. Hukuman apa yang diberikan kepada Patrick Kluivert begitu. Tapi teman-teman, kita harus semangat, jaga diri baik-baik, dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa berikan dukungan dan subscribe-nya di channel ini sehingga kami terus bersemangat untuk menjaga dan mengawal timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.